Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesindi BP 19010038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran setelah pengukuran awal, yaitu harus memilih antara dua entitas. Yang pertama yaitu cost model, yang kedua revaluation model, yaitu sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Sedangkan pengukuran setelah pengakuan awal ada cost model dan revaluation model. Sedangkan cost model setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar: yang pertama biaya perolehan dikurangi, yang kedua akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan revaluation model setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Definisi nilai wajar atau diatur di PSAK 68, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya yaitu penentuan nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilaian atau appraisal yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai atau appraisal. Sedangkan frekuensi penilaian yaitu frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Berikut ini contoh cost model dari PT Berlian. Selanjutnya yaitu revaluation model. Revaluation model harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Berikut ini contoh revaluation model. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan. Ada revaluation model. Pertama, entire class, yaitu jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Sedangkan to equate direct, yaitu jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Sedangkan negatif to P or L, jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Didebit ke surplus revaluasi atau ekuitas jumlah saldo kredit surplus revaluasi atau jika ada sebelum debit ke saldo laba. Selanjutnya yaitu beberapa kondisi revaluasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, model revaluasi nilai aset meningkat atau kondisi pertama. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain di LPK pada bagian surplus revaluasi. Berikut ini contoh revaluation model kondisi pertama. Selanjutnya itu model revaluasi nilai aset meningkat
revaluasi sebelumnya, nilai aset menurun atau kondisi yang kedua. Jika pada saat revaluasi dilakukan, entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan nilai, sedangkan sekarang terjadi kenaikan, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Selisihnya baru dicatat ke surplus revaluasi. Selanjutnya yaitu model revaluasi nilai aset menurun atau kondisi yang ketiga. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, penurunan nilai aset sebagai akibat revaluasi akan diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Berikut ini contoh model revaluasi kondisi 2 dan 3. Selanjutnya yaitu model revaluasi nilai aset menurun, revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat, yaitu kondisi yang keempat. Jika pada saat revaluasi dilakukan, entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi peningkatan nilai, sedangkan sekarang terjadi penurunan, maka penurunan tersebut harus mengurangi saldo surplus revaluasi periode sebelumnya selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang. Berikut contoh revaluasi model kondisi keempat. Sedangkan bagian revaluation model, surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas atau partially realized saat penyusutan. Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Berikut ini contoh revaluasi model. Berikut ini contoh dari latihan, yaitu ada latihan pertama. Contoh latihan kedua. Berikut ini contoh latihan ketiga dari PTA. Dan terakhir ini adalah latihan yang keempat dari PTB.